Setiap individu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam proses tersebut, namanya kerjasama, menjadi salah satu bentuk interaksi sosial paling penting. Namun banyak siswa yang masih menganggap kerjasama sebagai aktivitas biasa. Nah, tugas kalian adalah berikan penjelasan dan buat contoh masing-masing poin-poin yang Bapak tulis di papan. Heh, cewek itu lagi. Ngapain dia kesini? Hei, dengar ya. Lain kali lo jangan ke kelas gue lagi. Gue nggak mau kalau ada gosip. Iya, sorry. Gue minta tolong sama lo. Udah bilang cepat. Kenapa? Gini. Lo bisa kan ke rumah gue ntar sore? Please. Apaan sih lo? Nggak ngotak ya lo? Gue jadi pacar pura-pura gue lah di depan mamanya Aksa. Gue mau bikin image kalau gue sama Aksa udah nggak ribut-ribut. Please, kali ini aja. Besok mamanya Aksa datang ke sekolah. Dia dipanggil guru BK karena masalah foto itu. Bukan urusan gue. Kenapa masalah foto bisa sampai ke guru BK? Itu karena gue berkelahi sama Alicia sih. Itu salah lo sendiri. Tanggung sendiri. Please, ini beritanya nggak sampai di sekolah kok. Cuma mamanya Aksa yang tahu. Apa? Gue nggak mau lah. Oh, Bintang, please. Kalau lo nggak mau, gue bakal bilang ke semua warga sekolah. Kalau lo sekongkolan sama gue, lo ikutan masang foto di mading itu. Ais, sialan. Dasar licik lo. Oke. Untuk hari ini, gue bantuin lo. Nah, itu dia belalangnya. Haha, ini makanannya Yuli nih. Diam-diam di situ kau ya. Awas ya. Hop. Hahaha, dapat satu lagi. Mantap. Bukannya itu Ken. Ngapain dia di semak-semak? Jangan-jangan dia mau kencing sembarangan lagi. Gila ya, nggak ngotak dia. Woi Ken, gila ya lo. Kalau mau kencing itu di toilet, jangan di semak-semak anjir. Hah? Siapa yang bilang gue mau kencing ya, Ge? Gue ini lagi nangkap belalang. Hah? Nangkap belalang? Untuk apa? Ya, untuk kasih makan Yuli lah. PDKT. Pasti Bara bakal langsung kalah saing sama gue. Gila ya lo. Kalau mau ngasih cewek itu minimal coklat, kek. Malah belalang. Kayaknya otak lo harus diperiksa deh. Jangan-jangan konslet lagi. Jadi ilfil deh gue temenan sama lo. Kampret. Malah dihina gue. Ini beneran, Yuli sendiri yang bilang. Dia bilang dia suka makan makanan ekstrim. Kayak belalang sama bekicot. Sumpah. Oh my god. Halo, Mak. Jangan-jangan dia monster lagi. Ngerinya gue. Ya udah, kalau gitu lo hunting aja ya. Gue mau nungguin ayang gue. Astaga, beneran ya itu Evan? Gue mau kasih gantungan kunci ke dia. Kebetulan nih papasan di parkiran. Ih, makin ganteng aja deh dia. Ayo semangat Lora, gue dukung. Kalau lihat semangatnya Lora, gue juga jadi terpacu. Besok gue juga mau kasih coklat buat ayang Gio. Kak Evan. Ngapain lo caper situ? Apa? Lo cari gue? Aduh, gawat. Olive kalau lihat ini bisa marah dia. Hei, jaga jarak 2 meter dari gue. What? Lo jangan marah-marah gitu dong. Takut ya Olive marah. Dasar dianya aja yang terlalu cemburuan. Ini gue mau kasih ini buat lo. Sebagai tanda terima kasih karena udah nolongin gue. Kalau nggak diambil, gue nggak mau pergi nih.
Ya udah. Mana? Itu Laura ya? Hah, pasti dia mau ngejar-ngejar Kak Evan lagi. Kak Evan? Ngapain sama Laura? Enggak ngapa-ngapain kok. Olive, kebetulan lo datang. Gini. Gue kasih hadiah gantungan kunci buat Kak Evan. Lo nggak apa-apa kan? Boleh aja sih. Tapi gue mau lihat dulu. Mana Evan? Ini Wow, ganci. Boleh juga nih buat gue aja. Cowok kan gak cocok pakai gantungan kunci. Iya kan Kak Evan? iya benar. Itu buat kamu aja. Kok cuma panggil kamu sih? Panggilan sayangnya mana dong? Oh iya, my sweetie Olive. Yaudah kalau kayak gitu yuk kita pulang. Bye Laura. Oh, atau lo mau ikut numpang? Wah boleh. Boleh banget tuh. Kebetulan obat nyamuk nggak ada nih. Lumayan lo bisa fungsi. Kayak cara harus rupanya. Emang gue nggak bisa. Makasih ya Olive. Tapi gue nggak mau jadi obat nyamuk lo. Ganci ini gue beli mahal. Jadi gue nggak rela kalau dipakai sama lo. Mending gue pakai sendiri lah. Ya udah ya Kak Evan. Kapan-kapan gue traktir. Mah. Kak Evan. Apaan sih sayang? Aku tuh nggak salah. Dia itu yang deketin aku. Itulah risikonya jadi cogan. Iya nggak? Cogan nggak gue? Cogan pala lo. Dasar buaya. Yuk kita pulang. Tuh, lama juga Putri. Padahal lapar banget. Udah sabar dong, namanya juga guru. Kerjaannya kan banyak. Mana bisa langsung pulang. Yuk, kita samperin aja ke ruangannya. Ngapain kita nungguin di sini? Nah, itu baru bener. Yuk. Putri. Kiu. Ibu, lembur nih Bu. Kamu lagi ngapain gak pulang? Mau traktir ibu lah. Nganterin ibu pulang juga boleh. Hehe. Ibu, ini tadi Selin beli donat. Nih buat ibu sama anak-anaknya ibu. Ada rasa coklat, strawberry, kacang, keju, matcha. Pokoknya komplit. Kalian mau ngerayu saya ya? Mau nyogok saya? Oh, enggak lah, Bu. Langsung ke intinya aja, Bu. Begini, aku minta tolong, Bu. Supaya datanya Alicia jangan dikirim ke papanya Selin. Please, Bu, please. Nanti kalau ketahuan Grandma, bisa murka dia. Aku dan Alicia bakal diputusin, Bu. Please, Bu. Enak ya donatnya. Biarin aja. Jodoh kan tidak bisa ditebak. Enaknya. Ibu tega banget. Ibu tega banget deh. Bu, tolonglah Bu, jangan pisahkan kami. Ibu jahat kok sampai memisahkan mereka. Mereka itu seperti Romeo and Juliet. Ibu tahu gak sih ceritanya? Kalau Romeo rela mati bersama Juliet. Hah, itu kan cuma roman picisan. Lebih banget deh kalian. Ngomong-ngomong, donatnya beli di mana ya? Oh enak. Jaka, Bu. Itu bukan roman, Bu. Itu kenyataan. Kalau ibu nggak mau, aku bakalan nginap di rumah ibu. Aku juga. Nah, dengarkan, Bu. Alicia itu makannya banyak. Selin makannya pilih-pilih. Kalau aku makannya segunung. Hehehe. Tidur kami pun ngorok. Kalau mandi 1 jam. Dan air keran selalu menyala. Wah, dijamin ibu bisa bangkrut. Kalian ini. Udah pulang-pulang sana. Udah, ibu nggak akan kirim datanya. Asal kalian pergi dari sini. Bikin pusing aja.
Makasih, Bu. Makasih banyak. The best Makasih banyak ya, Bu. Permisi, Bu. Ih, benci banget gue sama Olive. Sekarang ngomongnya tuh gak langsung maki-maki, marah-marah, tantrum kayak dulu. Tapi lebih elegan, langsung kena skakmat gue. Sabar, Lora. Lo kan mau ngerebut Evan lagi. Biar bagaimanapun juga, Evan pernah punya hati sama lo. Jadi perasaan sayang itu masih ada. Benar, jangan mau kalah sama Olive. Lo harus menangkan cinta lo. Tapi waktu lo ngasih gantungan kunci itu ke Evan, gimana tatapan matanya ke lo? Tatapan matanya hangat. Kayaknya emang dia pasti suka deh sama gue. Cuma takut kepergok Olive. Buktinya dia mau nerima gantungan kunci gue. Itu kan kayak setan Pinky. Nungguin siapa dia? Cepet Bintang, gue udah nunggu. Hah? Apa gue nggak salah lihat? Itu kan Kak Bintang. Iya, itu Kak Bintang. Tapi kenapa Kak Bintang bisa pulang bareng sama setan itu? Tidak, jangan-jangan Kak Bintang sama setan Pinky itu pacaran diam-diam. Terus gosip dia selingkuh sama Aksa gimana? Ih, sialan. Setan Pink itu juga mau ngerebut Bintang dari gua. Maunya apa sih? Semua cowok di sekolah mau digangguin sama dia. Gue udah lama ngincar Kak Bintang. Gue nggak rela kalau Kak Bintang gue diambil sama setan Pink itu. Bintang itu punya gue. Nggak mau. Pokoknya Bintang itu punya gue. Punya gue. Awas si Pinky. Dia nggak boleh ngambil Kak Bintang gue. Awas si Pinky. Si Pinky, awas lo si Pinky. Pinky, setan Pinky, awas lo. 我不用你救我，我自己会自首。 Tante. Nah, itu dia Inara datang. Tante, aku mau kenalin nih pacar aku. Ini dia Tante, gimana? Cakep kan? Oh, jadi kamu sudah punya pacar? Iya dong Tante, masa cewek secantik aku nggak punya pacar? Wah, syukurlah. Tapi Tante dapat telepon dari pihak sekolah. Katanya kamu berantem sama Alicia di sekolah. Masalah foto kamu sama Aksa. Aduh, Tante kurang jelas juga sih. Biasalah itu Tante, dia sirik sama aku. Ada yang nyoba adu domba aku sama Alice. Tapi semuanya nggak bener kok Tante. Nih buktinya, dia pacar aku. Iya kan sayang? Iya, Tante. Baguslah. Kalau gitu, Aksa bisa balik lagi ke sini. Gimana besok Tante undang makan malam ya? Cuma keluarga kok, Aksa sama pacarnya. Selama ini kan ada salah paham di antara Inara dan Aksa. Gawat, mampus gue. Lain kali aja, Tante. Masih banyak kerjaan di OSIS. Iya bener Tante, dia ini super sibuk. Hehe. Kalau gitu aku permisi ya, Tante. Ketemu lagi aku dengan orang ini. Kalau aku sih nggak marah sama Lauren ya. Kalau Lauren itu sih nyebar-nyebar foto kebenaran. Hebat sekali anakku. Emang anak kita itu hebat. Nggak kayak anaknya si tomboy barbar itu yang suka cari masalah. Dan anaknya satu lagi itu sakit-sakitan. Kompleks sekali ya masalah dia.
punya anak cuma bikin susah orang lain. Aduh, mataku sakit banget, merah-merah semua coy. Ada rombongan ibu-ibu norak banget, sok kaya tapi miskin. Udah begitu mulutnya pedes sama kayak bajunya. Ngatain anak orang jelek, padahal anaknya sendiri kelakuannya kayak setan. Oh wajar sih, emaknya juga hatinya kayak setan. Gak usah diladenin deh. Anjir, mamanya siapa itu norak banget? Untung mamaku nggak norak. Merah-merah menyala. Menyala mamaku. Gila, ngejreng banget. Mata gue silau, man. Begini ibu-ibu, Alicia dan Inara itu berkelahi di rooftop karena kesalahpahaman yang dibuat oleh temannya, si Lauren dan Lily. Gini, Lauren dan Lily memasang fotonya Inara dan Aksa. Ini dia fotonya. Inara, lain kali jangan kayak gini lagi ya. Sebenarnya begini Ceng Siska, waktu itu Aksa ketiduran di sofa, tapi karena si Inara itu usil, pengen jahilin Aksa aja terus. Ya terus dia foto deh. Iya benar. Bohong, lo itu emang suka sama Aksa. Ngaku aja di depan mamanya. Diam lo, gue udah bilang Aksa itu sahabat gue. Oh begitu, lihai juga ya. Jadi dia emang suka jahilin orang gitu. Sebenarnya mereka jarang ngomong sih, Aksa selalu di kamar. Cuma ini keusilannya Inara aja. Aksa sih nggak mungkin ya aneh-aneh sama Inara, karena dia itu sukanya sama Alis. Tapi tenang aja, Inara udah punya cowok kok. Jadi nggak mungkin dong Aksa sama Inara punya hubungan. Sebenarnya aku itu menjaga perasaan anakku Alis, karena dia 100% percaya sama Aksa. Ya sudah, kalau aku sebagai orang tuanya sih cuma bisa ngedukung. Emang dasar si pembuat onar. Mereka selalu aja ngerusuh. Kayak gitu dibelain lagi anaknya. Selamat juga deh aku. Jaga ya omongan kamu, Rakjel. Aku ini dari keluarga bangsawan. Anakku Lauren cuma menunjukkan fakta yang sebenarnya. Kalau kalian mengelak hubungan Aksa sama si Pinky, buktinya emang ada. Apa salah anakku? Benar, anakku juga nggak salah. Dia hanya membuktikan kebenaran. Biar semua orang tahu, anak ibu Aksa suka mempermainkan cewek. Enak saja kamu ngomong. Anakku bukan tipe kayak gitu. Dia itu cuma suka sama Alis. Mau ngelak apanya? Jelas-jelas bukti di depan mata. Jadi tidak pantaslah kalian menuduh anak kami yang salah. Aku dengar sih Alis itu sakit-sakitan. Pantas saja sih anak ibu Aksa mencari ban serep. Mana tahu Alis itu lumpuh selamanya. Kan ada ban serepnya. Ih, dasar setan ya mulut kau. Nih, rasakan nih. Aku jambak rambut kau. Jalan. Anakku yang buaya. Anakku yang disalahkan. Dasar kuti merah kau ya. Emang mulut kau gak bisa dijaga ya. Nih, rasain aku jambak rambutku sampai botak. Tolong mamaku dijambak rambutnya. Ibu tolong. Aksa, mamamu barbar sekali. Inara, cepet lerai. Kasihan mamanya Lily. Tante, udah berhenti. Sudah, nanti botak rambutnya mama tarik. Wah, mantap. Menyala Mama Aksa. Hajar terus. Tarik sampai botak rambutnya. Emang pantas dihajar sih. Hei kamu, jangan ikut campur. Kamu berurusan sama aku. Ayo sini, Baywan kita. Kalau berani kamu. Emang siapa yang takut? Sudah, ibu-ibu jangan berkelahi. Sudah. Kalian, tahan orang tua kalian. Cepat relai mereka. Aduh, pusing saya. Malah mama-mamanya yang lanjut berkelahi nih. Coba ibu bayangkan, kalau ibu punya anak, dikata-katain
ngapain kayak gitu? Gimana perasaan ibu? Ya, kalau saya sih langsung saya jambak aja rambutnya. Ups, enggak. Ini posisi saya sebagai penengah. Nah, ya udah gini aja ya ibu-ibu. Saya mohon sekali anak-anaknya bisa lebih diperhatikan lagi. Supaya nanti tidak ada perkelahian lagi. Maklum di usia mereka emang lagi mengalami masa pubertas dan ketertarikan dengan lawan jenis. Tapi jangan sampai ada pembulian di sekolah. Nah, terima kasih ya karena sudah memenuhi undangan saya. Silakan lanjut lagi di luar sana ya.